fatwa yang semarak hari ini, larangan membeli produk-produk Israel, genus Israel. Pada dasarnya kita jual beli dengan non-muslim boleh, dengan Yahudi boleh. Tetapi karena negara Zionis ini ya diduga kuat di depan mata kita, sekarang lagi mendolimi saudara kita, Muslim Palestina, bangsa Palestina, maka untuk melumpuhkan kekuatan militer mereka, maka ekonominya harus dilumpuhkan. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'd. Saudara-saudara, kajian usul fikih sekarang tentang Sadduz Zara'i. Mungkin sebagian pernah mendengar Sadduz Zara'i atau Sadduz Zari'ah. Sadduz Zari'ah termasuk sumber dasar hukum yang sifatnya akliyah, ya. Selain Al-Quran dan Sunnah, ada sumber yang sifatnya adalah akliyah, hasil penalaran substansi dari metode hukum. Salah satunya selain istihsan, maslahatun mursalah, al-istishab adalah Sadduz Zari'ah. Sad artinya menutup, Jari'ah wasilah, jalan. Sadduz Zari'ah artinya menutup jalan menuju yang dituju. Bahasa sehari-hari kita itu merupakan tindakan preventif, tindakan pencegahan. Syariah itu pada dasarnya perbuatan yang asalnya bisa jadi mubah, boleh, jaiz. Tetapi khawatir perbuatan ini mengantarkan kepada mafsadat, kerusakan, maka akhirnya perbuatan yang boleh itu dicegah. Oleh karena itu ulama usul fikih ada yang memberikan definisi Sadduz Zari'ah itu artinya man'ul wasail, mencegah perantara, jalan, al-mu'addiyah ilal mafasid, yang mengantarkan kepada kerusakan. Dan Sadduz Zari'ah ini sebenarnya terinspirasi dari Al-Quran itu sendiri, ya. Dalam surat Al-An'am ayat 108 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencaci maki sembahan orang-orang ya yang mereka sembah selain Allah. Ya. Kalau kita mencaci maki sembahan orang-orang non-muslim misalkan, ya, maka fayasubbullah, maka mereka akan mencaci maki Allah, adwan bighairi ilmin, karena tidak ada ilmu, tanpa pengetahuan, ya. Mencaci maki Allah berlebihan sehingga akhirnya sesuatu yang haram timbul, ya. Jadi kita tidak boleh mencaci maki sembahan orang-orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Nanti mereka akan balik, ya, mencaci maki Allah tanpa hak, tanpa pengetahuan yang benar. Pada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis pun ada kritikan-kritikan tentang keyakinan orang-orang musyrik. Jadi kalau mengkritik, berargumentasi dengan dalil yang kuat itu sah-sah saja. Tetapi kalau mencaci maki sembahan orang lain tanpa argumentasi ilmiah, tanpa dalam ruang lingkup perdebatan dialog ilmiah, maka itu akan cenderung menjadi perbuatan yang dosa, haram, ya. Itulah semangat Sadduz Zari'ah. Rasul sendiri menggunakan prinsip Sadduz Zari'ah. Misalkan kepada seorang pemuda yang baru menikah, Rasul melarang untuk bercumbu, berciuman kepada istrinya yang sah. Tapi dalam satu sisi Rasulullah mengizinkan orang tua ketika saum mencium istrinya. Ini terkesan bahwa Rasulullah tidak konsisten. Di satu sisi beliau mencegah, tidak boleh seorang pemuda ketika puasa mencium istrinya, tapi kepada orang tua yang sudah umur gitu, ya, Rasulullah mengizinkan. Nah, ini sebenarnya adalah prinsip Sadduz Zara'i, karena
untuk pasangan yang muda ketika bulan puasa berdekatan, bercumbu, akan membatalkan puasa itu sendiri. Utsman bin Affan pernah melarang sahabatnya untuk melakukan qashar ketika haji di Mina. Khawatir saat itu banyak orang Islam Baduy yang baru masuk Islam. Dan mereka menyangka bahwa sholat duhur, sholat asar itu 2 rakaat. Makanya Utsman bin Affan melarang yang pada dasarnya boleh ketika kita safar dalam haji untuk melakukan qashar, jamak qashar. Tapi Utsman bin Affan melarang itu karena khawatir ada perspektif yang salah dari orang-orang mu'alaf, khususnya orang-orang Baduy, bahwa sholat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Umar bin Abdul Aziz melarang para menteri untuk menerima hadiah dari rakyatnya. Padahal Rasulullah pernah mendapatkan hadiah. Rasul sering mendapatkan hadiah dari siapapun ya sebagai pemimpin. Tetapi Umar bin Abdul Aziz memberikan kebijakan haram menerima hadiah seorang menteri pejabat dari rakyatnya. Apa? Karena khawatir kepada sogokan, gratifikasi. Kalau kita maksudnya kepada tindakan korupsi. Ya. Di zaman Rasulullah dikasih hadiah tidak ada unsur sogokan. Tapi kalau pejabat, dan termasuk hari ini kebijakan kita juga para pejabat tidak boleh menerima hadiah ya, dari siapapun. Khawatir hadiah ini mengganggu kepada kebijakan mereka dan itu sebagai suap, sogokan. Itulah sadud zari'ah yang pada dasarnya perbuatan itu boleh, halal, tapi khawatir timbul kerusakan, dan kerusakannya 2 syaratnya kata Imam Syatibi, yaitu kerusakan yang timbul kuat kerusakannya, ya benar-benar bahwa perbuatan ini akan melahirkan kerusakan yang nyata, dan yang kedua akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih kuat daripada kemaslahatan. Maka perbuatan itu dicegah. Itu disebut dengan sadud zara'i. Ada sebagian ulama yang menamakan sadud zara'i itu adalah muqaddimah al-khurmah. Ya. Sesuatu yang diharamkan, maka perantara yang mengantarkan karena itu diharamkan. Dan sebaliknya, ya, Ibnu Qayyim dan Imam Al-Qarafi memberi gagasan fathuz jari'ah. Jadi kalau sadud jari'ah menutup peluang ya agar jangan sampai jatuh kepada kerusakan. Kalau fathuz jari'ah lawan dari menutup, tapi membuka jalan menuju kemaslahatan. Ini agar ketika kita melakukan istinbat hukum, beristihad, berfatwa, harus seimbang antara tindakan preventif dengan tindakan untuk merekayasa. Misalkan untuk melahirkan anak-anak yang soleh, yang pinter, dan kondisi belajar yang nyaman, maka harus ada fathuz jari'ah, proses membuka sarana yang nyaman untuk belajar. Gitu ya. Jadi fathuz jari'ah itu sebaliknya dari sadud jari'ah. Walaupun ada yang mengatakan fathuz jari'ah itu adalah disebut dengan muqaddimah al-wujub, ya, perantara pengantar menuju kewajiban. Maka lahirnya kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Kalau suatu perkara wajib tidak sempurna kecuali dengan hal itu, maka hal itu, perantara itu menjadi wajib. Itu disebut dengan muqaddimah wajib. Itu disebut dengan fathuz jari'ah. Nah, untuk konteks istihad hari ini, istihad menghadapi kasus-kasus baru, maka sadud jari'ah ini sudah dipraktekkan oleh ulama-ulama kontemporer. Misalkan fatwa yang semarak hari ini, larangan membeli produk-produk Israel, genus Israel. Pada dasarnya kita jual beli dengan non-muslim boleh, dengan Yahudi boleh. Tetapi karena negara Zionis ini ya diduga kuat di depan mata kita, sekarang lagi mendolimi saudara kita, Muslim Palestina, bangsa Palestina, maka untuk melumpuhkan kekuatan militer mereka, maka ekonominya harus dilumpuhkan. Dan produk-produk Israel sudah banyak membanjiri pasar kaum muslimin, sehingga wajar kalau ada gerakan seperti fatwa MUI ya, dan sebelumnya fatwa Syekh Qardawi misalkan mengharamkan membeli produk-produk jenis Israel karena khawatir mereka akan kuat sehingga mereka terus menindas saudara kita dari Palestina. Nah, itulah sadud zara'i, tindakan preventif sebagai metode hukum yang efektif untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.